Halo beautiful people, saya Dr. Gaby Shirley. Hari ini kita akan membahas tentang nefus otak bersama dengan Dr. Jane. Dikarenakan karena banyak banget nih pertanyaan di YouTube channel kita seputar dengan nefus otak. Nah kebetulan dengan adanya Dr. Jane, expertise khusus buat untuk spesialis kulit kita yang terbaik. Terima kasih Dr. Gaby. Jadi kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang si nefus otak. Ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih Dok Jen. Oke Dok Jen, ini ada pertanyaannya, batas umur laser otak untuk nefus otak itu untuk anak kecil berapa sih? Gitu. Sebenarnya kalau untuk nefus otak itu kan memang pilihan pengobatannya atau treatmentnya adalah memang laser karena pigmennya itu adanya di dalam kulit yang lapisan dalam. Nah, terus dia itu kan sejak lahir tuh anak-anak udah ada tuh nefus otak. Kalau misalnya buat beautiful people yang nggak tahu nefus otak apa, nanti silahkan di Google, itu tanda lahir yang biasanya mengenai sebelah wajah warnanya hitam kebiruan. Nah, untuk kapannya itu boleh mulai laser, sebenarnya sih nggak ada batasan umur yang ininya sih dok, yang pasnya gitu berapa gitu. Bisa dimulai dari sedini mungkin, namun karena tindakan laser tersebut kan ada rasa nyerinya ya. Jadi kadang-kadang nggak nyaman buat anak kecil. Tapi sudah ada laporan kasus dan penelitian yang mengatakan bahwa rata-rata bisa dimulai pada saat anak tersebut berusia 3 tahun. Seperti itu. Oke, jadi usia 3 tahun sudah boleh dilakukan untuk laser nefus otak. Oke, tapi kalau boleh tahu nih dok, angka keberhasilannya apakah semakin dini akan lebih cepat menghilang atau gimana nih? Karena kan kalau usia masih kecil kan kita kan kasihan gitu kan untuk dilakukan laser tersebut. Ya, sebenarnya memang plus minusnya itu sih. Kalau misalnya kita mulai sedini mungkin, resolusinya itu memang lebih cepat gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita bertambah usia, bertambah besar, segala sel di dalam tubuh kita juga ikut bermultiplikasi gitu ya. Begitu pula dengan kelainan nefus otak tersebut gitu. Jadi memang kalau misalnya sedini mungkin makin baik, tapi karena rasa nggak nyamannya itu makanya kadang-kadang kita menunda sampai anak tersebut mungkin sudah lebih dewasa gitu dok. Karena memang sakit sih dok kalau misalnya di laser untuk nefus otak gitu. Iya, benar sakit sih, dan juga ada lebam juga ya setelah di laser ya. Setelah gitu. di laser ada downtime. Iya, mungkin saran juga kalau untuk laser nefus otak untuk anak-anak itu orang tuanya harus ekstra untuk post care-nya ya dok ya? Iya, betul. Soalnya kalau enggak takutnya malah jadi scar dong gitu. Gitu ya, itu ada beberapa kondisi yang harus dipertimbangkan ya sebetulnya. Nah Dok Jen, kira-kira untuk tingkat keberhasilannya untuk laser nefus otak ini gimana? Karena ada pertanyaan dan ada kasus dari luar, kalau memang misalkan untuk sudah 8 kali treatment bolak-balik laser tapi nggak ada perubahan, menurut Dok Jen gimana tuh? Nah kalau tingkat keberhasilan untuk nefus otak memang sangat bervariasi sih dok. Satu, untuk tindakan tersebut tuh nggak bisa cuma 1 kali tindakan gitu dok. Jadi kita tuh harus benar-benar memberitahu kepada pasien bahwa ini harus diulang. Terus pengulangannya pun biasanya kita berikan jarak rata-rata 4 minggu hingga 6 minggu gitu dok. Karena si pigmen yang udah dipecah itu harus diserap sama badan kita sendiri dan itu perlu waktu gitu. Jadi memang pengulangannya minimal gitu ya dok ya, menurut pengalaman saya sih ya dok ya 4 kali lah minimal. Minimal 4 kali. Itu pun berkurang gitu ya. Terus ada juga yang memang sampai 8 kali gitu, laporan kasus melaporkan bahwa perbaikannya kurang maksimal nih kayak gitu. Jadi balik lagi tergantung kondisi dari pasien tersebut, kemampuan tubuhnya itu menyerap pigmen yang sudah dipecah, satu itu. Kemudian kedua mungkin pemilihan treatmentnya atau lasernya. Nah itu saya kurang tahu ya dok ya, apakah laser yang digunakan sudah tepat atau belum. Kemudian meskipun let's say ada kan sekarang tuh lagi trending banget picosecond laser ya dok ya. Tapi kita ada parameter laser, jadi energinya, caranya gitu ya dok ya, endpointnya, hasilnya pada saat kita tembakan sinar laser. Nah itu setiap dokter pasti bervariasi. Jadi memang harus parameter tepat, endpointnya tepat, baru bisa mendapatkan hasil yang sesuai seperti itu. Tapi memang jangan pernah menjanjikan kepada pasien bahwa dia akan hilang 100%. Karena memang sulit nefus otak
ota itu untuk hilang sampai 100%. Seperti Oke, itu. jadi menurut dokter tingkat keberhasilan itu mungkin kalau 60%, 70% aja itu udah oke Iya, banget udah ya, Dok? bagus banget 60% sampai 70%. Dan memang sampai saat ini sih belum ada sih dok pilihan treatment lain selain laser untuk nefus otak. Oke. Oke, jadi kalau memang untuk laser itu diperlukan satu kesabaran ya dok ya, untuk nefus otak. Karena mungkin bisa juga dibilang treatment tahunan. Enggak untuk hanya 6 bulan atau 3 bulan saja betul. Gitu. Mungkin bisa 2 tahun atau 3 tahun betul. Karena kan juga dengan harus kedatangan beberapa kali, mungkin bisa lebih dari 10 kali, bahkan ada yang 20 kali juga betul. Gitu. Karena kan respon dari kulit masing-masing dok ya. Iya, malah dokter Gaby ya, kadang-kadang nih mungkin kan ada orang yang berpikir gini, makin gue sering ulang untuk tindakan laser tersebut atau misalnya pengulangannya makin cepat, dia akan makin cepat hilang gitu. Justru kadang-kadang yang ada malah komplikasi dok, malah jadi hiperpigmentasi atau jadi terlalu agresif, jadi kulitnya itu bekas kehitaman karena terlalu agresif mengobati si nefus otak tersebut. Oke, jadi kalau kecepatan juga nggak boleh ya? Jangan, kayak gitu. Jadi idealnya 4 sampai 6 minggu gitu. Kalau lebih dari 6 minggu pun juga it's okay? Iya, it's okay. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari sahabat YouTube channel kita. Jadi ada area nefusnya berubah menjadi warna putih dok, karena pemberian krim dari dokter tempat beliau konsul. Oh, oke. Nah, menurut dokter penanganan kasus seperti ini gimana ya gitu? Oke, sebenarnya ya dokter Gaby, secara logika nih dan secara ilmiah, kalau pemakaian krim itu tidak akan dapat menyebabkan si nefus otaknya itu berubah warna menjadi putih dok, gitu, karena lokasinya terlalu dalam. Jadi kalau seperti ini kan daripada mispersepsi nih dok ya, supaya lebih enak kan dilihat langsung. Mungkin buat beautiful people yang mengalami keluhan seperti ini bisa langsung datang ke Youth and Beauty Clinic untuk konsultasi dengan dokter di sini. Nah, ini ada lagi terakhir dok pertanyaannya. Dokternya sudah mulai tersenyum kan pertanyaan terakhir. Oke, ada nggak sih dok ini ini kan kita kan ada nefus, selain nefus otak ada nefus hori, ya kan, terus ada Ernest lateris, alveoli, bercak mongol. Seperti apa sih penanganannya? Itu satu. Nah, terus yang kedua pertanyaannya terakhir. Terakhir tapi bonus. Tapi cabangnya banyak pertanyaannya. Apakah tetap harus di laser atau hanya dengan krim cukup? Oke. Baik, tadi kita lagi bahas ternyata ada berbagai macam kehitaman selain nefus otak. Kalau tadi sempat menyebutkan nefus hori itu sifatnya seperti nefus otak dok, gitu. Tapi biasanya dia mengenai orang Asia, kemudian usianya dewasa, kebanyakan pada perempuan, di kedua pipi, gitu ya, bisa sampai daerah dahi. Kemudian warnanya itu kebiruan juga, seperti nefus otak. Tapi bedanya dia titik-titik kecil biasanya. Nah, penanganannya karena karakteristiknya persis sama dengan nefus otak, jadi memang harus laser gitu. Tetap laser. Ya, kemudian untuk yang lain-lain yang tadi disebutkan alveoli macules, nah itu merupakan salah satu bercak kehitaman yang lumayan sulit dihilangkan, bisa dengan laser, kemudian juga dikombinasi dengan obat oles, karena lokasi pigmennya itu ada di layer lebih atas. Kemudian untuk bercak mongol ya atau Mongolian spot itu yang seperti tanda lahir dok. Kadang-kadang dia juga disertai dengan adanya rambut di atasnya, kayak gitu ya dok ya. Nah itu untuk bercak mongol kadang-kadang seiring dengan bertambahnya usia dia bisa hilang sendiri, tapi kalau misalnya tidak hilang, nah dia juga salah satu treatmentnya adalah dengan laser. Oke, kira-kira perlu berapa kali nih dok kalau untuk kasus-kasus tersebut? Nah, sama seperti nefus-nefus yang lainnya dan bercak-bercak hitaman yang lain yang lokasinya dalam. Untuk nefus mongol atau bercak mongol, kemudian juga untuk kalm, karena dia memang ada suatu kelainan genetik, biasanya memerlukan treatment yang berulang dok gitu. Dan sebenarnya untuk kalm sendiri keberhasilannya itu 50% aja udah considered bagus sih dok. Oke, jadi nggak bisa hilang total ya? Iya, jarang sekali yang bisa hilang total. Satu lagi, nefus unius lateris. Nah, nefus unius lateris itu juga
agak complicated karena dia itu ada stage-stage-nya dok gitu. Jadi nanti pas baru lahir atau beranjak anak-anak dia ada kayak beruntusan gitu. Terus nanti udah besarnya baru dia menjadi datar. Jadi setiap stage-nya itu pengobatannya beda-beda seperti itu. Jadi untuk treatmentnya kalaupun menggunakan laser sesuai dengan stage di mana nefus tersebut berada. Kalau lagi beruntusan ya pakai laser yang untuk beruntusan. Kalau misalnya lagi udah jadi bercak kehitaman pakai laser yang untuk bercak kehitaman seperti itu. Oke, jadi kalau dengan pertanyaan-pertanyaan ini untuk yang namanya pigmentasi tetap harus disarankan dengan adanya laser, ya kan dok? Ya. Mungkin tapi beberapa kasus kombinasi dengan krim, Ya, gitu. Dan responnya pun setiap orang kulitnya akan berbeda-beda. betul sekali. Gitu. Jadi tetap harus dibutuhkan kesabaran Ya, dan juga ya tetap berpikiran positif juga ya dok ya. iya betul banget, betul banget. Iya. Gitu. Iya. Oke, beautiful people, pertanyaan-pertanyaannya ini udah dijawab semua nih sama Dr. Jane. Mungkin kalau memang beautiful people ada pertanyaan lain, itu bisa juga di kolom bawah di YouTube channel kita untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut. Nanti akan kita coba jawab. Atau datang konsultasi ke Youth and Beauty Clinic di Kemang dan di Menteng. Oke, thank you.